Bapak bisa mendengar suara saya, Pak? Bisa. Ya, Bapak Ibu, apakah suara kami bisa terdengar? Mohon maaf. Oke, jelas ya. Baik, siap. Ibu Kiki, terima kasih ya untuk responnya. Baik, siap. eh sebelumnya, Walaupun sebelumnya nampaknya mematikan. kita absen dulu ya. Untuk yang lain mungkin bisa dibantu di mute dulu ya. Untuk Bapak Josman, Pak, bisa dibantu mute, Pak. Oke, terima kasih Pak Baik, Jusman. siap. Terima kasih untuk responnya. Sekarang kita absen dahulu ya. Yang pertama ada Bapak Amir, ada Ibu Dwi Wahyu Utami, ada Ibu Iva, ada Bapak Josman, ada Ibu Kiki. Ya, kami ucapkan terima kasih waktunya. Ada Bapak Andi juga ya. Terima kasih waktunya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk bisa join langsung ya. Untuk bisa join langsung dalam malam hari ini dengan tema malam ini 1 jam kupas tuntas cara trading di HSB. Sebelumnya, perkenalkan saya Freddy Alputra. Di sini saya bertugas sebagai wakil pialang dari PT Handal Semesta Berjangka, di mana kantor kami beralamat di Mayapada Tower 2, tepatnya di Jakarta Selatan. Kalau Bapak Ibu ada kunjungan ke Jakarta atau memang tinggal di Jakarta, mau berkunjung ke kantor juga diizinkan ya. Di sini nanti kami akan didampingi dari tim analis yang akan dibantu dari Bapak Amin. Beliau adalah salah satu tim analis dari HSB yang akan banyak memberikan materi-materi yang akan disampaikan. Jadi mungkin bisa dibantu siapkan dahulu nih pertanyaan-pertanyaan apa saja yang kira-kira akan dilontarkan. Kira-kira seperti itu ya. Sebelum saya sampaikan untuk yang lain, kira-kira nih dari para peserta atau dari peserta webinar sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan dahulu mungkin? Boleh kok untuk bertanya lewat chat, kolom komentar juga diperkenankan. Sebelum kita masuk, apalagi beberapa menit lagi akan ada rilis data ekonomi nih. Ya, ada rilis data ekonomi. Barangkali ada pertanyaan mungkin. Silakan kita berikan waktu dalam 1 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, tema malam ini trading. Oke. Untuk malam ini temanya itu Pak, satu Iya. jam kami kupas tuntas trading ya. Jadi tidak hanya fokus di satu pair saja Pak. Jadi biar adil. Kebetulan pecinta di HSB nggak cuma main di emas. Jadi karena kita pairnya banyak banget, jadi kita akan kupas semua deh. Sebisa mungkin Pak ya. Ya, perlu kami informasikan HSB ini kami berdiri dari tahun 2018, bertempat di Mayapada Tower lantai 14. HSB dari tahun 2018 ini banyak sekali produk yang diperjualbelikan. Di Forex kita ada banyak macamnya untuk di hasil bumi seperti komoditi emas, komoditi perak kita juga ada. Untuk energi, use oil kita juga ada indeks saham juga, dan yang terbaru adalah produk US stock atau saham Amerika. Nah, khusus di saham Amerika ini ya, itu memang jam transaksinya itu hanya bisa di sesi Amerika jam 20:35 WIB malam hari. Dan kalau Bapak Ibu mempunyai dana minim nih, mohon maaf sebelumnya, itu dengan dana minimal $10 itu sudah bisa transaksi di produk US stock atau sahamnya Amerika. Kira-kira seperti itu. Ya, itu sekilas tentang HSB dan beberapa produk yang kami sampaikan. Selebihnya untuk lebih detailnya lagi nanti akan dipandu langsung dari tim analis atau Bapak Amin. Kira-kira begitu. Ya, ini juga sepertinya ada beberapa peserta yang lain lagi yang baru lagi ya. Ada Ibu Yena, ada Ibu Lisa, ada Bapak Untung. Selamat malam Ibu Yena. Ada Bapak King juga ya. Malam, Pak. Siap, Ibu sehat Ibu. Semangat Ibu ya. Siap. Siap. Oke, kalau nggak ada, saya lanjut langsung ke Pak Amin. Pak Amin dipersilahkan ya. Baik. Selamat malam, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu untuk semua. Semoga kita selalu sehat dan senantiasa nih dapat uh, ilmu dan berkah dari usaha. Nah, untuk hari ini
Memang temanya kita adalah 1 jam kapasitas secara trading di ASB ya. Jadi pertama-tama sih saya ingin jelaskan ASB sendiri kan sebagai pialang berjangka yang memiliki legalitas dari Bapepti dan terdaftar di bursa ICDX. Kita berfungsi sebagai perantara bagi para trader yang ingin melakukan trading ataupun jual beli di produk-produk komoditi. Di mana produk-produk komoditi itu bermacam-macam. Contohnya untuk komoditi ada emas, ada perak, dan ada minyak atau US oil. Lalu untuk forex juga sangat banyak. Di sana juga ada 5 mata uang dunia yang utama, yaitu dolar terhadap Swiss franc, dolar terhadap US yen, dolar terhadap euro, dolar terhadap pound sterling, maaf, dan dolar terhadap Australian dollar. Nah, untuk aplikasinya kita memiliki 2 aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi EX. Nah, ini aplikasi milik HSP sendiri yang bisa juga sebagai all-in-one trading platform. Jadi di sini platform yang disediakan adalah EX, itu sudah satu platform untuk eh, kebutuhan semua dari kebutuhan trading nasabah-nasabah HSB. Contohnya untuk deposit maupun penarikan, sekaligus untuk eh, promosi, lalu juga ada program edukasi, dan untuk yang paling penting untuk bisa melakukan tradingnya ya. Lalu yang kedua ada aplikasi MT5 ataupun MetaTrader 5 yang bisa digunakan juga sebagai eh, aplikasi untuk trading. Nah, di sini nanti aplikasi MT5 ini untuk penarikannya memakai platform yang MT5 ataupun aplikasi HSB juga yang berwarna hitam ya. Nah, itu untuk proses deposit penarikannya di sana. Lalu eh, kita lihat produk introduction di sini. Tadi saya jelaskan kita juga terdiri memiliki produk dari Forex. Paling utamanya adalah SYN, pound sterling US, Australian US, lalu juga ada Australian US. Nah, untuk indeks sahamnya kita juga memiliki Dow Jones, S&P 500, lalu juga ada Nasdaq, dan Hang Seng. Untuk komoditas juga kita ada 2 ya untuk eh, emas dan perak, lalu untuk sektor energinya US Oil. Nah, yang terakhir adalah produk saham blue chip Amerika. Mungkin sudah mengenal perusahaan-perusahaan besar antara lain misalnya Google, Apple, Amazon, Intel, Starbucks, itu kita bisa tradingkan juga di HSB. Nah, untuk bagaimana bisa transaksi, kita bisa membuka aplikasi EX ataupun dengan MetaTrader, lalu kita melihat di pasarnya itu ataupun di instrumen pasar untuk melihat produk-produk yang ingin ditransaksikan. Ini misalnya produk yang forex, kalau secara khusus dikategorikan forex itu mata uang, komoditas, itu tadi emas, minyak, dan perak, lalu US stock, lalu juga ada indeks ataupun indeks. Itu adalah indeks saham gabungan di negara-negara seperti Hong Kong, Jepang, dan Amerika. Perbedaan di sini forex dan money changer. Di sini kalau bedanya trading dengan kita membeli fisik itu ibaratnya itu ya trading itu adalah kita menggunakan margin ya ataupun kita bertransaksi melihat harganya ataupun eh, indeks harga yang tertera di dunia. Misalnya untuk mata uang euro terhadap US dollar, misalnya sekarang ini adalah 1 banding 1,05 ya misalnya uang lainnya. Sedangkan di money changer itu adalah kita bertrading ataupun bertransaksi dengan fisik, modalnya itu 100%. Sedangkan untuk trading itu adalah modalnya yang digunakan biasanya hanya 1% dari
nilai transaksi. Misalnya nilai transaksinya 100.000 US. Nah, untuk modal yang diperlukan adalah misalnya 1.000. Jadi eh, ini kita bisa bertransaksi dengan modal yang minim untuk bisa langsung transaksi di investasi jangka pendek. Kalau trading itu adalah investasi jangka pendek karena di sini kita dalam hitungan detik ataupun menit itu kita bisa mengambil posisi dengan nilai keuntungan ataupun kerugian sesuai pergerakan sepersekian detik yang ada di market. Untuk perdagangannya sendiri, ya, kita bisa melakukan aksi trading itu dari Senin sampai Jumat ya, itu 24 jam. Sedangkan Senin itu dimulai dari jam 5 pagi dan berakhir di Jumat ataupun Sabtu pagi di jam 3 ya, atau jam 4 ya, closing. Nah, untuk tradingnya sendiri kita bisa melihat produknya misalnya Australian dollar dengan USD. Nah, Australian dollar itu nanti disebut sebagai base currency, sedangkan US dollar sebagai quote currency. Nah, jika kita berbicara ataupun dari analisa teknikal dan fundamental itu mengindikasikan strong dollar, berarti kita melakukan aksi jual karena kita melihat yang menguat adalah US dollar. Sedangkan jika US dollar melemah, kita melakukan aksi beli untuk Australian US dollar. Itu salah satu contohnya ya. Yang kedua itu adalah PIP ya. Di sini pergerakan di angka terakhir atau misalnya ini kita ambil contoh 1,2250 bergerak naik menjadi 1,2251 itu disebut satu pip ataupun 1 poin. Nilainya itu kurang lebih berdasarkan kontrak kita lihat lagi misalnya 1 pipnya adalah $1. Jadi kenaikan eh, turun atau naiknya dengan 1 pip itu nilainya misalnya $1. Oke, untuk bisa transaksi tadi kita juga bisa melihat kita bisa transaksi kapan aja ya untuk transaksi trading ini ya. Lalu juga eh, kita bisa memanfaatkan adanya promosi ataupun dari partnership yang disediakan dari HSB. Misalnya untuk pembukaan akun ya, misalnya pembukaan akun dengan top up ataupun deposit senilai $500 itu mendapatkan promosi sebesar $150 sebagai bonus yang dimasukkan ke margin dan itu bisa ditransaksikan juga ya. Nah, untuk sistem partnership kita bisa memberikan kerjasama sebagai referral ataupun di aplikasi kita bisa melihat di eh, apa menu ajak teman gitu. Jadi kalau kita mengajak teman ataupun ada pihak keluarga yang ingin trading, kita bisa memberikan kode referral kita kepada teman-teman ataupun keluarga yang ingin juga melakukan trading ya atau mulai berinvestasi di ASB dengan melakukan trading. Ini saya rasa sih untuk pengenalannya itu tentang HSB itu sudah cukup ya. Nah, sebentar lagi 1 menit lagi kita juga akan melihat rilis data ya, rilis data dari PPI ini. Nah, ini nanti begitu sudah dirilis, kita akan melihat reaksi terhadap rilis data yang hari ini itu em, ada fokus di PPI. Yang paling penting adalah PPI monthly ini ya, yang sebelumnya 0,7%. Nah, perkiraannya forecastnya akan dirilis sebesar 0,3%. Nah, angka ini mengindikasikan bisa menjadi pelemahan dolar kalau memang dirilis turun dari angka 0,7. Tetapi kita akan melihat rilis data aktual yang akan dirilis sekarang. Nah, coba kita refresh. Nah, ini udah keluar nih data PPI-nya 0,5. Berarti ini
efeknya adalah untuk dolar itu bagus ya, untuk penguatan dolar ya. Coba kita lihat efeknya. Oh, ini lumayan besar ya untuk Nasdaq sendiri langsung turun dari 327 sekarang di 290, berarti turun hampir 40 poin ya. Nah, untuk emas sendiri kita lihat ini turun dari harga tertinggi 74 ke 69 ataupun terendahnya di 67, berarti kurang lebih turun dari tadi harga tertinggi atau sebelum rilis data itu di 70 ya, turun ke 67. Tapi di 5 menit ini keluar indikasi adanya oversold. Nah, ini makanya dia naik lagi nih. Tetapi kalau merespon data tadi setelah rilis data itu turun. Jadi memang sesuai tadi pembahasan, efeknya adalah strong dollar. Jadi terhadap pair ataupun pasangan ataupun komoditas yang berhubungan langsung dengan dolar adalah efeknya strong dollar. Misalnya XAU turun karena dolarnya sedang kuat. Oke, di sini kita buka sesi tanya jawab aja langsung nih. Kalau memang ada beberapa teman-teman yang Bentar, coba apa sudah kelihatan ya? Nah, ini pergerakannya ya. Em, Boleh juga kita cek lagi ulang untuk rilis data PPI-nya itu lebih bagus dari ekspektasi ataupun forecast-nya ya. Yang dirilis harusnya dari perkiraan 0,3 jadi 0,5. Tetapi masih lebih rendah dari bulan sebelumnya. Cuma efek dari data aktual yang dirilis itu lebih tinggi dari forecast. Jadi agak berimbang, penurunan 0,2 dari data sebelumnya, sedangkan kenaikan 0,2 dari perkiraan ataupun forecast gitu. Oke, bisa kelihatan Pak Josman? Udah ya. Oke, ini dampak langsung. Sudah kelihatan, Pak. Oke, Ya. ini dampak langsung setelah rilis data ya. Di aplikasi juga saya tadi merekomendasikan untuk sell di area 75 kan sebenarnya, cuman nggak nyampe harga 75 ya. Nah, memang kalau di yang di share ke nasabah sih di area 74 ya. Jadi memang kita lihat ini efeknya terhadap emas itu mulai kembali turun ya, dari strong dollar. Naiknya juga kemarin itu dari sejak Senin, dampak dari ketidakpastian adanya konflik di Timur Tengah ataupun Palestina dengan eh, atau Hamas dengan Israel gitu. Jadi ini naik, dimanfaatkan momentumnya oleh market untuk koreksi gitu. Jadi kalau kita melihat di chart daily juga ini masih area-area koreksi. Dan di sini area 72 sampai 74 itu masih area koreksi, tetapi major trendnya itu masih major bearish ataupun turun untuk emas ya. Kemungkinan untuk turun kemana? Berarti kita di sini menunggu lagi konfirmasi di 15 menit contohnya, atau di area 5 menit. Nah, di area 5 menit ini ada area strong support di area 6780. Kalau ditembus itu kemungkinan akan uji strong support di 15 menit, time frame 15 menit. Targetnya adalah ke 63 ya. Nah, di sini kita perlahan ataupun memang kita pantau terus pergerakannya apakah memang lanjut turun atau naik. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Lisa. Untuk forex apakah benar jika grafik turun dilakukan beli atau sebaliknya? Untuk grafik turun seperti saat ini, Ibu Lisa, kita mengambil posisi sell karena trennya ataupun arah marketnya itu adalah turun, efek dari penguatan dolar. Nah, tergantung lagi nih, Ibu Lisa sedang memantau ataupun sedang transaksi di produk mana, misalnya produk forex ataupun komoditi ataupun misalnya produk seperti indeks gitu. Tapi di sini kita bisa melihat efeknya memang masih temporary. Kita melihat efek yang lebih stabil itu setelah 15 menit dari rilis data gitu. Jadi memang di sini juga terlihat ya setelah 15 menit tadinya langsung turun, sekarang mulai naik ini dari harga pembukaan di jam 19.30 tadi. Jadi memang untuk
stabilannya ini kita perlu eh, lihat lagi ya, uji lagi kalau memang dia memang naik stabil, kita ambil posisi beli. Sedangkan kalau dia mau turun, berarti kita ambil posisi sell ya, Ibu Lisa ya, atau jual gitu ya. Ini di 5 menit belum ada indikasi overbought ya, tetapi ada resisten di 70,45 untuk emas. Kalau memang tidak closing di atas itu, eh, secara teknikal dia akan kembali turun. Untuk Ibu Nurul ya, ini untuk ambil posisi selnya sih, eh, saya tadi memperkirakan ataupun melihat potensi selnya itu masih di area 74 sampai 75. Tapi kalau memang naik stabil di atas 75, ada potensi dia naik ke 79 ya. Nah, memang secara teknikal sih harusnya 75 ini ataupun 74 sudah area untuk ambil posisi sell di emas dengan target penurunan misalnya tadi target pertama adalah di 67 dan target berikutnya adalah di 1863. Begitu Ibu. Untuk teman-teman lain ada yang mau bertanya untuk sedang trading apa biar bisa saya bantu? Mungkin untuk Ibu Risma ya. Bu Risma sedang trading di eh, pound sterling US dollar. Nah, yang tadi sih turun capai harga terendahnya di 2268 ya. Nah, kemungkinan ini kalau dia turun stabil di bawah 86, kemungkinan dia akan turun ke 64 next targetnya atau harga low barunya ya untuk pair ataupun di produk pound sterling US dollar. Oke, Bu Risma, ini kayaknya kalau mau ngambil sell lagi juga udah mulai stabil turunnya ya, tapi nanti kita lihat di 1945 ya. Untuk cancel order, Ibu Lisa bisa langsung dilihat di limit ya, bisa di delete gitu ya, tinggal klik ordernya lalu di delete aja. Itu sih untuk cancel order seperti itu caranya. Oke, Ibu Risma udah aman ya, berarti udah profit tadi. Untuk ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman yang lain bisa dibuka mic-nya atau bisa diketik di kolom chat ya. Ini sih Ya Pak, Pak Cuman, iya, selamat ya malam. malam Pak. Ya, ini saya mau tanya, Iya ini Pak. misalnya data yang rilis data Amerika ya. Iya betul. Jadi yang berhubungan dengan misalnya US dollar, Japan yen, ya berarti yang mana yang turun, mana yang naik itu Pak? Wah, untuk Bagaimana yen, ditentukan? Ya, untuk efek yen nih kita bisa lihat di sini karena strong dollar dia naik ya Pak ya. Jadi untuk posisi USD JPY atau UJ ataupun US yen itu naik. Cuman memang kendalanya kalau menurut saya di yen itu naiknya dia terbatas ya Pak. Mungkin targetnya di area 149,15 sampai 149,30-an atau 38 kayak gitu. Nah, karena di sini juga trennya sebenarnya adalah trennya untuk bearish, tetapi dari efek data terhadap US yen itu sekarang naik ya Pak ya, karena strong dollar tadi dari data PPI yang dirilis tadi jam 19.30 begitu. ya, Tetapi harus hati-hati Pak, karena memang saya sebenarnya merekomendasikan untuk sell kalau sudah berada di atas area 4910 sampai 4930-an ya Pak ya. Karena ya, memang ya, dari bank sentralnya Jepang juga minggu kemarin itu melakukan aksi intervensi untuk menguatkan mata uang yen karena di level 150 itu sudah terlalu lemah menurut pemerintah ataupun menurut bank sentralnya Jepang gitu. Jadi mereka melakukan intervensi dengan melakukan aksi jual di US yen secara besar-besaran dengan volume dan uang yang juga skalanya besar. Jadi dampaknya kalau kita lihat itu minggu kemarin ada penurunan tajam di US yen ya dari area ini di candle ini itu turun dari 14980 waktu itu turun langsung ke 147
30-an atau 40-an. Oke, Pak Josman. Baik Pak, iya iya, terima kasih. Sedang Bapak lakukan sekarang biar bisa saya bantu. Belum Pak, saya masih sebentar menyimak ini. Oke, oke. Untuk Ya, target turunnya itu di area 14824, tetapi saya melihat potensi turun di bottomnya itu di area 14770-an ya Pak Josman. Posisi sell. Jadi siap Pak, setelah dia siap. turun, konfirmasi pertama itu turun di bawah 14884, dia itu udah mulai kuat turun lagi ya. Nah, untuk yang kedua mungkin di area 14860 turun di bawah itu kemungkinan turun drastis ke area 14825 dan 147,71 ya. Ya. Pak, Oke, Pak Josman. kalau Pak, kalau untuk garis bantunya, kita Hah? bagusnya pakai garis bantu yang mana Pak? Oh, kalau garis bantu sebenarnya saya pribadi itu sejak dulu menggunakan moving average, Pak. Jadi Oh, moving moving average. average ya, pergerakan Nah, ini rata-rata ya. kalau Bapak lihat di layar itu ada yang merah, itu Ya, untuk strong ya, strong indikator ataupun mengindikasikan adanya strong support ataupun strong resistance. Kalau harga di atasnya berarti kan strong support ya. Dan ya, dikombinasikan dengan MA50, Pak. Nah, kalau ada perpotongan, contohnya di H1 ini kita kecilkan ya di sini ya. Nah, di sini ada perpotongan antara 2 MA ya di sini ya. iya MA Pak. 50 memotong MA 100 itu trennya jadi tren untuk jual terus. Kalaupun naik dia sifatnya konsolidasi atau sementara aja. Nah, ini contoh yang Baik. sekarang juga kan dia naik high-nya tadi di 06 ya. Nah, tidak bisa juga break harga high kemarin di 4909 kalau nggak salah kemarin. Nah, ini jadi Ya, potensi turunnya masih kuat, Pak. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk kombinasinya juga bisa juga menggunakan MA70, MA200, dan MA400. Seperti gambar yang di sini ada 4 atau 5 garis ya. Ini iya MA Pak, iya. semua. Iya, Iya Pak. Iya, makasih Pak. sama-sama Pak Jasper. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bisa dianalisakan US stock untuk saham Pfizer dan Intel ya. Nah, di sini tadi Bapak Freddy sudah mengirimkan sinyal transaksi untuk hari ini ya, untuk Pfizer ya. Mungkin kita bisa lihat reviewnya sedikit ya untuk saham Pfizer. Nah, saham Pfizer sendiri sebenarnya trennya adalah tren majornya kita lihat ini masih turun, tetapi sudah terlihat indikasi kalau kita lihat dari pergerakan pertama ini, mungkin turunnya udah mulai terbatas nih dan sudah kalau dari secara garis besar masih dalam ranging ya ataupun range trading di area 33 sampai area 32. Jadi bolak-balik aja. Nah, untuk perubahan trennya belum ada indikasi dari pergerakan H1 ataupun H4-nya ya, masih trennya sih masih tren bearish. Tapi turunnya itu mulai terbatas di area 3260 sampai 3220 ya. Kalaupun memang turun jauh, memang bisa aja turun ke area 3070 sampai di 2860-an untuk Pfizer. Nah, sedangkan untuk Intel, pergerakan Intel, ini dia sudah mulai naik. Nah, ini ada konfirmasi juga nih. Di pergerakan 1 jamnya ada perpotongan MA, di MA di chart atau time frame H1 ya. Dia mulai naik, tetapi naiknya juga saya kira masih terbatas di area 36 sampai 37. Mungkin area tertingginya ada area 38. Jadi memang bisa dilihat dari sinyal transaksi yang dikirimkan dari tim RM juga dari tim analis itu untuk Intel kemungkinannya adalah untuk entry sell di area 37,25 sampai 3830 itu untuk area sell-nya. Kalau sekarang ini masih berpotensi untuk naik ya. Karena di sini secara teknikal dia masih akan coba naik ke 37 sampai 38. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan?
untuk sedang ada posisi trading apa? Halo Pak, Halo, selamat malam Pak. Dengan Pak siapa? Ini ya. ya malam Pak. Iya Pak. Ya dengan saya Walid Pak. Iya Pak Wali. Mau tanya Pak, itu cara nentuin area support sama resisten itu gimana ya Pak? Coba tolong contohin dong Pak, biar Oke, jelas. untuk support dan resisten sebenarnya tadi kita bisa menggunakan MA ya atau moving average ya. Nah, kalau Hmm, kita dibesarkan lagi di sini nih, misalnya nih kalau turun dia kan targetnya Intel ini di area 3577 atau kita cari yang lebih familiar aja ya. Nah, misalnya di emas ini. Nah, area support untuk di time frame 15 menit MA 100 itu ada di 1863. Lalu di MA 50-nya misalnya di 1866. Ini yang jadi support. Nah, untuk melihat resisten atasnya, kita menggunakan time frame yang lebih besar, misalnya di H1 atau H4. Nah, di H4 sendiri di sini resisten berikutnya kalau naik lebih tinggi ataupun naik di atas 74 dan 75, dia resistennya adalah di 1887 atau 1888 ya, kisaran itu. Nah, untuk menentukan support resisten seperti itu contohnya. Nah, tetapi juga kita bisa melihat kalau di H1 ya, kita kecilkan lagi ini. Nah, kita tarik ataupun tarik kursor untuk melihat. Nah, titik tertinggi atau terendah sebelumnya itu bisa menjadi hmm, support dan resisten, Pak. Nah, contohnya ini kemarin harga tertingginya misalnya di 65. Berarti hari ini itu menjadi support di harga 65 tersebut. Karena di sini kan kecenderungannya kalau kita tarik garis lurus, nah ini kalau seperti ini berarti trennya masih up untuk emas misalnya. Nah, kalau dia break trend line yang merah ini, berarti ada kemungkinan dia akan menjadi bearish ataupun reversal. Nah, karena memang kalau diuji lagi nanti kita harus melihat eh, kestabilannya dulu ya, turunnya misalnya di bawah support bisa turun stabil nggak? Misalnya di A1 ini dia supportnya adalah di 50 untuk time frame 1 jam ya, misalnya kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi harga tertinggi dan terendah, misalnya harga kita lihat time frame yang lebih besar ya di H4. Nah, ini kalau kita lihat harga tertinggi 2 kali dia coba break di 79 itu enggak valid ataupun memang cuman false signal ataupun rejection kita bilang gitu ya. hmm, Nah, next resisten adalah di 79 kalau kita melihat harga tertinggi di H4 sebelumnya gitu ya. Jadi kan sekarang di kisaran 70-an. Kalau memang naik di atas 74 berarti dia akan testing ke 79 berarti kayak gitu ya. oh, iya Nah, Pak. next targetnya itu kalau naik di atas 79 kemana? Nah, di sini harga terendah sebelumnya di H4 adalah di 1900 misalnya. Hmm, Ataupun di sini sih H4 belum ada lagi ya. Nah, kemungkinan di situ ya Pak ya. Jadi naik di atas 88 kemungkinan adalah di 1895 sampai 1900 gitu ya. Itu untuk menentukan support resistennya. Sebenarnya sih secara sederhana kita bisa menggambar garis ya yang em, menghubungkan dari harga low sebelumnya ke harga low yang baru. Misalnya kayak gini ya Pak ya. Ini kan harga low yang paling rendah, ini harga low sebelumnya atau yang lebih tinggi ya. Atau misalnya kita tarik garis dari sini nih. Nah, ini juga bisa nih kayak gini nih. Nah, itu untuk menentukan supportnya juga bisa dari trend line namanya. Gitu. hmm, Nah, nah, untuk trend line berikutnya misalnya, nah ini seperti ini nih, kayak gini nih. Nah, ini kan eh, trennya sebenarnya naik ya. Jadi target berikutnya misalnya kalau kita lihat trend line-nya ini lagi naik terus. Karena setiap menyentuh garis bawah, dia mantul langsung naik, mencoba membuat hmm, harga high baru. Nah, kemungkinannya harga high baru sesuai dengan dari resisten di H4 tadi, kisaran antara 79 sampai 80 gitu, Pak. Ini bisa kita gambar dengan trend line. Kalau dengan MA juga bisa gitu ya. Itu
Itu yang sederhananya aja ya Pak ya. Iya Untuk Pak. Oke Pak, makasih Pak ya. sama. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Coba saya lihat lagi. Ibu Risma untuk ambil posisi sel yang baru, ini dia naik stabil di atas 0,5 atau enggak? Eh, Idealnya sih tetap di area 1,2236 sampai tertingginya potensi 1,2360 sampai 1,2377 ya Bu. Nah ini harga kebetulan memang bergerak naik ya. Tadi respon data sebentar aja, tetapi memang mungkin efek dari ketidakpastian adanya konflik di Timur Tengah ini mendorong naik. Tetapi memang ada beberapa titik ini misalnya 1,2308, 1,2325, 1,2336 sampai 1,2360 itu adalah titik-titik untuk selnya. Karena memang kalau dilihat dari teknikal ini sudah menunjukkan potensi overbought gitu ya. Kalau kita lihat di A4 juga udah overbought dengan bintang ini, di H1 juga udah ada overbought minor ya. Nah, untuk potensi si pound sterlingnya ini berarti harusnya ada koreksi, tetapi memang koreksinya belum bisa banyak karena kendala adanya konflik di Timur Tengah. Tetapi kalau besok data CPI ataupun nanti malam FOMC minutes memberikan indikasi adanya kenaikan suku bunga dari FOMC minute, itu akan kembali berimbas cukup besar terhadap penguatan dolar. Iya, Bu Sulisman. Di posisi puncaknya antara 1,2360 sampai 1,2377 ya. Ibu Dwi atau Ibu Tami, Ibu untuk produknya produk apa ya, Bu? Naik apa turun untuk produknya bisa ditulis lagi, Bu, biar lebih spesifik. Untuk pemula, indikator yang bisa digunakan adalah tetap moving average ya. Kalau menurut saya sih, itu adalah tingkat validnya ataupun tingkat eh, keakuratannya itu sangat-sangat tinggi gitu. Kalau beberapa apa beberapa analis yang sudah berpengalaman juga selalu menggunakan moving average. Mungkin periodnya bisa menggunakan 50 dan 100, 70, 100, 200 sampai 400 untuk moving average-nya. Untuk gold, oh ya Ibu, eh, oke sebentar ya eh, Ibu Nana Priyatna atau Bapak Nana Priyatna ya. Eh, untuk gold, untuk gold sendiri di sini kembali naik ya setelah tadi turun ya Bu ya. Jadi tetapi memang di daily sendiri ini udah ada indikasi dia udah mengalami overbought. Nah, untuk hari ini juga saya memberikan rekomendasinya sebenarnya untuk sell karena memang sudah cukup naiknya di area 70-an ini kisaran 74, 75 atau sampai 79. Jadi kemungkinannya tetap untuk ambil posisi sell. Kalau kita melihat dari rilis data PPI tadi yang lebih tinggi dari forecast gitu ya. Nah, tetapi besok kan ada rilis data CPI juga ya. Besok juga menjadi data yang sangat besar efeknya terhadap dolar. Nah, untuk hari ini saya rasa dengan harga low 58, kemungkinan untuk turunnya di 15 menit kita bisa melihat potensi ke area 63 aja dulu ya. Dari misalnya posisi sell di area 74 ataupun misalnya tadi ke 72 nih. Area 7280-an terlihat wave-nya naiknya mulai tertahan di area 7280-an ya. Jadi entry-nya bisa aja di area 7280. Target TP pertama itu area di sini misalnya di 6825, kedua misalnya 6650, ada juga target berikutnya 186500 ataupun di strong support di time frame 15 menit di area 1863. Tetapi kalau kita ngelihat di A1 di sini memang trennya mulai naik gitu ya, tetapi
H4 belum memberikan konfirmasi untuk naik, sedangkan di H4 sudah mencapai level puncaknya di area 7413 ataupun tadi harga tertinggi 7460-an atau 80-an ya. Gitu. Jadi memang menurut saya sih ini akan ada koreksi untuk turun ya, dan sesuai dengan tren untuk bearish untuk gold. Gitu Ibu eh, Utami ya. Oke, bentar saya jawab dulu untuk Bapak Nana Priyatna dulu ya. Nah, jadi garis indikator itu memberikan indikasi ataupun harga psikologis ataupun harga-harga yang sudah dinilai oleh pelaku pasar itu harga-harga yang sudah mencapai harga tertinggi ataupun terendah gitu ya. Jadi sekarang ini misalnya di time frame H1 ini sudah mencapai harga tertinggi untuk emas di area kisaran 1871 gitu. Jadi fungsinya adalah melihat target-target harga-harga psikologis karena semua pelaku pasar itu melihat harga psikologis ya, di mana support dan resisten itu mewakili harga psikologis, mengindikasikan harga sudah terlalu mahal ataupun harga sudah terlalu lemah. Saat sudah terlalu mahal kita melakukan aksi jual, sedangkan sedang di harga murah itu kita melakukan aksi beli. Hampir sama dengan sistem dagang ya. Kalau murah ya beli, kalau mahal ya jual, tinggal dijual. Oke Pak Chandra, US Oil saya ada open posisi sell di 8508 ya. Oh, maaf, koreksi. Buy di 8508. Oke, kita lihat untuk oil ya, Pak ya. Untuk buy di sini kecenderungannya memang kita lihat di time frame H1 ya. Ini sudah mulai oversold di 8880-an ya. Walaupun memang turun itu mungkin turun ke 8430-an. Untuk di H1-nya 200 ya. Jadi di area 8670-an itu saat dia naik di atas 85 80 itu sebagai konfirmasi dia akan naik atau testing area 8670 tadi gitu Pak Chandra. Jadi kalau Bapak masih ada posisi buy ini karena sudah oversold di H1 mungkin masih ideal ya Pak, dan di H4 juga terlihat sudah oversold minor sudah keluar, tetapi memang ada target ke 8438 Pak untuk potensi turunnya. Nah, kalau dari sisi teknikal sih seperti itu, kemungkinannya adalah bisa naik dulu ya kalau menurut saya. Jadi karena memang sudah oversold ataupun harga sudah terlalu murah, dia akan naik lagi karena dampak dari krisis di Timur Tengah ini itu akan memberikan kekhawatiran terhadap pasokan minyak yang dari daerah-daerah Timur Tengah karena sempat menaikkan harga minyak ke level 95. Jadi ini sebenarnya area-area koreksi untuk melakukan aksi beli. Tetapi memang harga bottomnya di FOMC kemarin adalah di 81. Jadi untuk turun itu kalau sekarang sih udah mulai terbatas di area 84 ya. Jadi untuk naiknya sendiri nanti mungkin TP paling tinggi di area 8830-an gitu Pak Chandra. Oke, Pak. Terima kasih. Sama-sama Bapak. Oke Pak Alan, 5 garis ini adalah garis moving average semua ya Pak ya. Bapak bisa eh, membuat di sini misalnya insert indikator. Di sini kita memilih yang trend ya. Nah, di sini ada moving average ya. Nah, moving average bisa kita klik contohnya di sini. Nah, ini periodnya aja yang kita tinggal ganti-ganti ya Pak ya.
Misalnya periodnya yang paling kecil itu adalah 50, di atasnya ada 70, lalu ada 100, 200 sampai 400. Ini adalah indikator standar yang saya gunakan ya untuk menganalisa. Jadi garis-garis yang 4, 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah garis moving average, Pak. Oke, apakah sudah cukup jelas, Pak Alan? Apa mau dijelaskan lebih lanjut lagi? Jadi perpotongan antara MA 50 dan MA 100, contohnya di sini ya, kita bisa perbesar ya. Nah, di area ini itu mengkonfirmasi harga cenderung dalam tren bearish. Jadi adanya perubahan tren ataupun reversal dari potensi naik menjadi turun gitu. Jadi perpotongan MA antara MA 50 dan MA 100 itu menjadi indikasi adanya perubahan tren gitu. Kalau dari perpotongan MA. MA juga bisa menjadi fungsinya sebagai support dan resistance. Contohnya di H1 ini harga tidak bisa naik ataupun closing di atas MA 200. Jadi ini jadi resistennya. Kalau harga sedang naik, dia akan uji resisten itu cukup kuat nggak. Kalau dia naik terus, berarti next targetnya adalah misalnya MA 400. Jadi target berikutnya kalau dia naik stabil di atas 8670, dia akan naik terus ke 8740. Kurang lebih seperti seperti itu untuk membaca ataupun menggunakan indikator MA ya. Sebenarnya MA itu udah cukup untuk digunakan sebagai indikator yang paling eh, umum dan paling sering ataupun paling banyak digunakan oleh analis maupun pelaku pasar, trader-trader di seluruh dunia. Oke, seperti itu tadi penjelasannya Pak Alan. Jadi memang MA sendiri bisa digunakan untuk menganalisa ya. Nah, misalnya nih di daily nih, pas FOMC kemarin dia turun drastis itu ya sampai area 81 ya. Nah, tetapi dia tertahan di MA 100. Nah, ini adalah strong resistance. Saya selalu mengindikasikan MA 100 itu sebagai strong resistance ataupun strong support. Nah, kalau sekarang di bawah ini adalah menjadi strong supportnya. Nah, misalnya di sini ada MA 50 ya, nah, di 8502. Kalau hari ini closing candle-nya kembali turun di bawah 8502, berarti dia besok akan mencoba turun lagi ke area target moving average misalnya yang 70 di 8348 misalnya kayak gitu. Jadi penggunaan MA ini bisa digunakan sebagai eh, sinyal untuk reversal ataupun perubahan tren dan menjadi support dan resistance. Kurang lebih seperti itu penjelasannya ya Pak Alan. Apa sudah cukup jelas Pak? Nanti bisa digunakan ataupun bisa diaplikasikan ke chartnya semua sobat trader HSB ya. Kita menggunakan analisa moving average. Lalu bisa juga kita gunakan analisa misalnya price action untuk melihat eh, kemungkinan dia titik buyer sama sellernya masuk. Nah, ini coba saya lihat di ini ya. Ada websitenya itu di tradingview.com. Nah, di sini kita bisa melihat, nah misalnya produknya kita klik misalnya mau analisa apa, XAU, USD misalnya. Nah, ini kan ada gold misalnya. Oke, kita klik. Nah, di sini kita bisa menggunakan indikator price action. Nah, di sini kan ada pilihan nih, indikator nih. Nah, kita bisa pilih indikator, kita ketik price action. Nah, untuk penggunaan price action sendiri, kita bisa memilih yang free aja ya.
Kalau semakin banyak digunakan orang itu berarti paling bagusnya itu. Tetapi nggak menutup kemungkinan ada beberapa. Nah, misalnya eh, sini ada price action lain, misalnya nih CM price action bar price pattern that works. Nah, ini yang menggunakan 22.800 orang nih. Misalnya kita pakai ini ya. Nah, saya harus login dulu. Oke. Iya, Halo Pak, iya Pak. Mana mau Pak? tanya Pak, itu Hmm, kan kayak yang apa ya, istilahnya gap ya itu yang Gap, perpisahan candle itu. gap Itu Iya ya. betul. maksudnya apa sih ya? Saya kurang paham soalnya. Oke, saya bantu Agak jawab ya Pak. ya. Gap ini biasanya terjadi di momen-momen tertentu. Momen tertentu ini contoh berita besar. Contoh ketika dari penutupan ke pembukaan market ya. Nah, terakhir itu gap adalah di hari Senin. Hari Senin waktu pembukaan market kemarin. Hari Senin kemarin itu emas ya Pak ya. Harga emas itu kan dia tutup di Sabtu harga 18.29 atau 18.30 per troy ounce. Lalu dia loncatannya seharusnya kan buka di harga yang sama dong, 18.29 atau 30. Ternyata tidak, ternyata dia ada gap di 18.48 kalau 49. Jadi kurang lebih sekitar 18 sampai 19 poin. Ini kenapa bisa seperti ini? Kalau kita melihat kejadian fundamentalnya, kita mungkin ingat dong ada kejadian perang nih, ya, perang antara Israel dengan Hamas yang kemarin membombardir dan itu secara tidak langsung berdampak juga ke perdagangan. Karena Sabtu Minggu tidak ada transaksi, berdampak di hari pembukaan market langsung. Itu kira-kira seperti itu. Nah, apakah gap itu bisa nutup? Itu seharusnya bisa kalau kita melihat dari histori yang sudah-sudah. Biasanya gap ini tidak akan bertahan lama. Ada yang gap dia langsung tertutup dalam 1 hari di hari yang sama, ada yang 3 hari, atau ada yang di minggu yang sama. Tapi yang jelas gap itu dia pasti akan tertutup. Itu kira-kira seperti itu, Bapak. Oh iya, berarti dampak dari perang Hamas sama Israel itu mempengaruhi ya Pak? Betul, itu berpengaruh sekali. Apalagi kalau misalkan Bapak cek di beberapa bulan lalu waktu zamannya Rusia Ukraina itu Hmm. banyak sekali Pak gap-gap yang pada terbangan deh bahasanya deh ya. Iya Gap-gap benar sih. signifikan. Itu kayak seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi ada gap-gap seperti ini Pak, ketika kita entry posisi pas lagi hoki, emang benar-benar bisa-bisa hoki Pak. Karena Hmm. ketika kita pasang TP pun TP-nya akan lewat, Pak. Jadi kita akan nutup posisi sesuai ketika marketnya akan tenang. Kadang kan kita pasang TP sama SL nih, ya kan? Iya Pak. Ketika ada momen seperti ini, justru TP dan SL-nya itu dia akan terlewat. Jadi dia nggak akan kena buy system, itu nggak akan. Itu kira-kira seperti itu untuk apa namanya terkait dampak dari gap-gap sendiri. Kira-kira seperti itu, Oke, ya. bisa saya lanjut ya? Oke, Oke. Pak Alan, jadi tadi memang setiap time frame itu memberikan indikasi
misalnya nih untuk analisa kita menentukan tren itu selalu dari daily ya. Daily H4. Itu dua patokan yang paling minimal untuk bisa menentukan tren. Jadi kalau memang pergerakannya di daily ini, misalnya contoh ini di daily-nya oil nih, ini trennya lagi up karena memang dia bergerak naik di atas MA 50 ya, dan memang belum ada perpotongan antara MA 50 dan 100 untuk mengindikasikan turun gitu. Jadi trennya tetap tren bullish untuk minyak ya. Nah, untuk di H4 ini ada perpotongan antara MA. Misalnya MA 50 berpotongan dengan MA 100, itu indikasinya turun. Nah, balik lagi ke H1 targetnya. Nah, target di H1 misalnya tadi strong supportnya adalah di 8190. Nah, untuk entry-nya, titik entry-nya, kita bisa mulai dari M5 ataupun 5 menit, 15 menit untuk menentukan base entry-nya. Untuk ambil posisi, untuk ambil, misalnya nih kita mau ambil buy, berarti kita ngelihat kecenderungan harga terendahnya di berapa di 15 menit. Contohnya misalnya di ada target turun misalnya nanti ke 8460 sampai 8440 misalnya. Itu adalah titik entry paling ideal untuk ambil posisi buy. Kalau Bapak mau ambil posisi buy misalnya gitu ya. Karena di sana kita bisa bilang itu eh, resikonya sangat kecil karena sudah mencapai eh, harga paling rendah misalnya kayak gitu. Nah, untuk yang kedua tadi saya memberikan contoh nih misalnya kita menggunakan price action. Nah, di sini kan ada titik-titik ataupun wilayah untuk sell ya, misalnya di sini ya, di H1. Ini tertingginya di 75. Berarti kan memang potensi untuk turun memang besar, tetapi di sini ada juga setelah dia break naik. Nah, ini belum ada indikasi untuk balik turun, tetapi kita kalau dengan trading sistem scalping itu kita jangka pendek, ini merupakan harga-harga tertinggi untuk ambil posisi sell misalnya karena harga kalau menurut price action ini sudah masuk area-area seller gitu ataupun sudah jenuh untuk naiknya dan tertingginya di area kisaran 75. Sedangkan kemarin itu saat menyentuh 64 dia mantul turun. Nah, ini kemungkinannya setelah dia naik ke sini itu juga akan kemungkinannya turun. Turunnya ke berapa? Mungkin area supportnya yang kemarin itu di 65, harga tertinggi kemarin 65. Kalau turun terus di bawah 65, itu akan turun lagi. Targetnya adalah ini, karena dia breakout structure-nya itu di area kisaran 56 ataupun 55 ya. Turun di bawah 55 itu bearish banget untuk bisa turun misalnya ke area 47, 48 sampai terendahnya di area 31. Ini untuk menggunakan indikator sebagai konfirmasi ya. Contohnya misalnya tadi pakai MA, lalu kita konfirmasi lagi ke price action. Base entry-nya di mana nih untuk ambil posisi jual ataupun beli. Nah, karena ini sudah naik terus harga emas ya. Nah, area tertingginya dia testing lagi tadi ke area 74 sampai 75. Kalau nggak break itu adalah area-area atau harga tertinggi untuk melakukan aksi jual. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami untuk price action. Nah, ini masuk ke websitenya tradingview.com ya. Lalu tinggal diklik aja di sini untuk produknya. Misalnya sedang trading di apa atau mau trading apa. Misalnya di sini mau diganti nih. Nah, saya lagi trading apa nih? Pound sterling USD misalnya. Ataupun pound sterling. Nah, di sini ada, ini perusahaannya ataupun brokernya ya. FXCM adalah yang terbesar ya mungkin untuk broker di Amerika sana. Nah, kita klik aja di sini. Nah, ini kita untuk memilih indikatornya klik ini aja ya tadi ya. Klik indikator, lalu kita bisa ketik price action, lalu pilih indikator yang banyak digunakan oleh orang, tetapi yang gratis saja. Tuh, karena semakin banyak yang digunakan berarti tingkat akurasinya itu semakin tinggi gitu. Sedang loading ya. Oke, coba kita klik indikator. Nah, di sini kita bisa ketik nih, misalnya price action. Nah, di sini kita melihat nih yang paling banyak digunakan misalnya ini nih.
ada 11.000 orang yang pakai nih. Nah, kita klik aja nanti keluar untuk loginnya menggunakan email aja. Oke, Pak Alan. Berarti kita bisa memutuskan ambil buy atau sell di period 5 sampai 15 menit. Untuk memutuskan buy atau sell-nya tetap menggunakan time frame yang besar ya Pak ya. Untuk entry-nya Pak atau titik masuknya itu kapan kita trading, kita mencari harga paling idealnya itu bisa menggunakan time frame 5 menit sampai 15 menit. Contohnya seperti itu atau paling jauh H1 ya. Betul Pak, untuk kecenderungannya kita eh, untuk konfirmasinya menggunakan H1 atau H4 ya untuk trading harian ya. Untuk teman-teman lain ada yang mau bertanya sedang trading ataupun sedang transaksi di produk apa? Emas tadi break high jadinya ya. Ini ada new high kalau untuk emas ya. Tetapi ini adalah candle-candle rejection ya. Jadi candlenya adalah mengindikasikan naiknya itu fall signal. Jadi dia akan kembali turun kemungkinannya untuk emas. Nah, karena dia bentuk high baru, tetapi closingnya bisa aja closingnya malah turun gitu di bawah 70 atau di bawah 65 untuk testing support berikutnya. Begitu teman-teman. Ada yang ingin bertanya lagi untuk produk tertentu, misalnya, oke, rasio margin yang aman. Jadi Pak Chandra ini misalnya ekuitas 2000 ya Pak. Sebenarnya manajemen risiko yang paling ideal adalah risikonya itu dibatasi maksimal 3-5% per transaksi, Pak. Jadi rasio margin selalu seperti itu karena memang setiap analisa itu ada kemungkinan salah. Misalnya saya sebagai tim market analis dari 10 kali transaksi misalnya salah ngasih analisa itu 2 kali misalnya kayak gitu ya. Tetapi 8 kali itu betul. Nah, contohnya bisa dilihat di aplikasi ASP ya. Kalau kemarin itu saya ambil ataupun memberikan rekomendasi untuk beli di area 53 sampai 52 misalnya atau 54 sampai 52. Take profit di 61 itu TP. Sebelumnya juga ambil posisinya untuk beli lagi misalnya area-area idealnya kemarin tuh hari Senin ya itu ambil posisi buy-nya itu di area 40-an, TP-nya misalnya di area 50-an. Nah, untuk yang hari ini kalau Bapak bisa lihat di rekomendasi ASB itu adalah untuk sell di area 75. Tadi memang nggak nyampe 75, tetapi memang mendekati. Nah, itu rasio margin yang paling aman adalah misalnya 2000 Bapak transaksi 0,1 lot aja tetap. Kalau memang bertransaksi di produk misalnya emas, karena emas ini nilai kontraknya besar, jadi rasio perubahan ataupun untung ruginya per $1 itu lumayan besar. Misalnya untung $1 misalnya $10 ya gitu ya. Lalu misalnya turun $10, untung Bapak misalnya $100 kayak gitu. Jadi batasan kerugiannya misalnya 30 poin. Misalnya naik ke 77 itu adalah titik cut loss-nya. Jadi 30 poin atau $30 itu cut loss misalnya di 78 misalnya. Kalau Bapak ambil posisi sell di 74 atau 75. Contohnya seperti itu ya Pak Chandra ya. Jadi eh, rasio margin yang paling aman adalah kita transaksi tetap eh, menunggu lebih sabar, menunggu harga-harga paling ideal ya. Contohnya hari ini saya merekomendasikan sell-nya di area 74 sampai 75. Nah, tadi sebenarnya setelah area 74 itu sempat menyentuh harga terendah di TP2 belum pergerakan candle seperti ini.
majornya yang yang sedang ditradingkan oleh teman-teman sobat trader HSP. Nah, untuk yen sendiri tadi Pak Josman yang nanya tentang yen ya. Ini udah mulai turun lagi ke 4888 ya. Sedangkan untuk Ibu Risma untuk pound sterling US dollar ini harga tertinggi masih 2320. Mungkin akan testing 2325 sampai 2335. Lakukan aksi jualnya di area 2330 ya. Oke, ada teman-teman lagi yang pengen diskusi tentang produk yang sedang ditradingkan, bisa diketik ataupun dibuka untuk mikrofonnya, kita bisa langsung diskusi. Untuk Nasdaq di sini memang ada peluang yang sangat bagus sih untuk Nasdaq untuk melakukan aksi jual ya. Memang untuk hari ini saya melihat potensi tertingginya itu di kisaran 15.300-an ya, antara 310 sampai 370-an. Nah, target pertama untuk TP-nya itu bisa aja di area 15.190 sampai 15.170-an ya. Nah, ini juga salah satu peluang yang bagus untuk Nasdaq ya. Karena memang kalau kita melihat strong dollar, efeknya adalah Nasdaq akan turun. Nah, ini naiknya memang dimanfaatkan oleh momentum adanya krisis juga tadi. Karena orang banyak buang dolar, di mana dolar sendiri agak tertekan kemarin karena adanya efek perang ataupun krisis di Timur Tengah antara Hamas dan Israel. Oke, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin berdiskusi tentang peluang market ataupun peluang tradingnya? Bisa langsung ditanyakan. Mungkin kita masih ada waktu ini antara 7 menit ataupun sampai jam 9 ya. Tapi kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita akan sudahi nanti jam setengah 9 ya. Untuk acara webinarnya ataupun trading bareng. Ataupun membahas tadi kupas tuntas peluang trading di HSB ya. Siap. Sambil kupas tuntas, perlu kami informasikan HSB itu selain Bapak dan Ibu bisa cuan dari transaksinya, Bapak dan Ibu pun juga bisa cuan kok dari promo-promo yang sedang berlangsung. Contoh halnya kemarin tanggal 10 bulan 10 itu kita sudah mulai rilis promo atau lebih dikenalnya dengan sebutan promo rebate. Promo rebate ini Bapak dan Ibu cukup langsung klik di bagian halaman beranda, nanti ada promosi, Bapak Ibu bisa klik promo 10-10, nanti klik daftar. Keuntungannya adalah ketika Bapak Ibu lakukan transaksi, misal di indeks saham 1 lot, Bapak Ibu akan mendapatkan pengembalian senilai $4. Ya, dan ini promonya hanya berlaku 30 hari, jadi bisa dimanfaatkan untuk join promo ini karena tidak ada syarat minimal deposit apapun. Setiap kali Bapak Ibu transaksi, nanti bisa mendapatkan rebate sesuai dengan total lot yang didapat. Itu kira-kira seperti itu. Ya, Ada pertanyaan lain. ada pertanyaan ini dari Bapak atau Ibu Rika nih, analisa tentang perak dong Pak. Bisa Oke. dibantu Pak Amin. Kita Kita lihat lihat dari di pergerakan jangka panjang yang dulu ya untuk daily. ini sebenarnya trennya masih bearish ya untuk perak ya, XAG USD. Nah, harga tertinggi sendiri ini sudah mencapai harga tertinggi di kisaran 2215. Jadi memang kemungkinannya untuk naiknya udah mulai tertahan nih
di kisaran 2210 sampai 2220 ataupun tertingginya mungkin di kisaran kalaupun break ya, break misalnya ini kan ada strong resistance nih di 2210. Nextnya kalau memang dia naik terus kemungkinannya cuma sampai 2258 aja. Nah, tetapi kecenderungan secara jangka panjang dia masih bearish. Tetapi di H1 itu memang bullish, tetapi bullishnya udah mulai mencapai level overbought. Jadi kemungkinan untuk turun itu masih cukup besar. Nah, kalau kita lihat nih di time frame 15 menit, dia akan coba turun hingga support di 2190 misalnya. 2190, next targetnya adalah turunnya adalah di 2178 sampai area bottomnya di sini kemungkinan di 2167. Tapi kalau kita melihat daily, ini bearish. Jadi target terendahnya adalah misalnya di 2112, lalu ada target berikutnya di 20,30 untuk rally pelemahan harga perak ataupun XAG USD. Begitu. Bapak Rica, apa sudah cukup jelas untuk penjelasan di produk peraknya? Oke Pak, ini sebenarnya sudah masuk area untuk sell ya Pak. Jadi ya, untuk XAG USD ya. Boleh kita cek juga di price action-nya ya. Coba kita lihat ini kalau bisa kebuka nih. XAG USD. Oke. 15 ya, kisaran situ ya. Untuk sobat trader HSB yang lain apakah akan ada lagi webinar itu di hari Rabu ya. Jadi setiap Rabu kalau tidak ada data non farm payroll, kita akan selalu mengadakan webinar itu di hari Rabu. Semoga teman-teman yang lain juga bisa join dan bisa berinteraksi di webinar yang diadakan oleh HSB. Minggu depan rekan saya Michael yang akan membawakan ataupun memberikan materi. Betul Pak Alan, untuk webinar kita satu minggu sekali ya, setiap hari Rabu jam 7.15 dan nantinya untuk update-nya Bapak bisa juga kok bertanya ke RM, karena RM dia pasti akan bantu update terkait jadwal webinar. Kira-kira seperti itu. Sama satu lagi nih, jangan lupa rekan sobat trader itu mempunyai layanan konsultan dan semua itu free, tidak ditarif berapapun. Kalau membutuhkan informasi terkait aplikasi, terutama update promo yang utama dan analisa, silakan bisa langsung terhubung dengan RM masing-masing. Kira-kira begitu. Ya. Untuk di Telegram juga kita mempunyai
grup ya, grup trading bareng. Di sana juga bisa berinteraksi untuk diskusi, misalnya misalnya mau bertrading apa ataupun ada peluang-peluang yang akan diupdate oleh tim market market analis analis dari dari HSP. Jadi jadi memang bisa bisa langsung langsung join join di uh, grup grup HSB ISB yang di Telegram untuk untuk teman-teman teman-teman sobat sobat. trader yang aktif trading. Oke, terima kasih sebelum Sebelumnya dan sesudahnya untuk partisipasi teman-teman semua yang hari ini ikut ikut join di trading bareng. Mungkin akan ditutup oleh Bapak Freddy. Ya, siap. Baik. Baik, eh, terima kasih Pak Amin untuk materi-materi yang sudah disampaikan pada malam hari ini dari jam 19.15 sampai jam 20.30 waktu sebagian Barat. Kalau misalkan rekan-rekan membutuhkan info lebih detail lagi, silakan langsung bertanya kepada RM-nya masing-masing ya, terkait promo-promo yang dapat diikuti. Dan jangan lupa HSB itu gudangnya promo. Jadi kalau misalkan belum cuan dari tradingnya, bisa cuan dari promonya. Oke, sekiranya begitu untuk materi malam ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk waktunya, Sobat Trader. Jangan lupa jaga kesehatan, mengingat sedang terjadi perang nih ya di Israel. Perangnya juga lagi dibombardir semua, market juga lagi aktif semua. Tetap jaga ketahanan dana, jangan lupa gunakan TP sama SL. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu.